Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naisha Nopriani dengan NPM 231506100 dari kelompok 16 dengan tema yang kami ambil yaitu Frozen Mart atau penjualan frozen food. Di mana di sini saya akan menyampaikan progres untuk minggu kedua dari kelompok kami. Di mana untuk minggu kedua ini saya membuat use case diagram. Kemudian terdapat perancangan IRT yang dibuat oleh Reza Rohman. Kemudian ada pembuatan flowchart. Kemudian ada pembuatan akun Instagram dan TikTok. Kemudian ada kolaborasi GitHub serta penyusunan Kanban board yang dibuat oleh uh, Nur Aila Zahra. Nah, untuk use case diagram yang saya buat di sini, di mana nanti web Frozimart ini menggunakan dua user, yaitu ada pelanggan dan admin, di mana pelanggan di sini dia dapat mendaftarkan akun, dapat login, kemudian dapat melihat katalog produk, kemudian pelanggan dapat mencari dan memfilter produk, kemudian nanti pelanggan dapat melihat detail produk, kemudian dapat menambahkan ke keranjang, dan dia dapat mengelola keranjang dan dia pelanggan sendiri dapat check out pesanan dan dia nanti pada webnya bakal dipilih metode pembayaran serta pelanggan dapat melakukan proses pembayaran serta terima notifikasi dan lacak status pesanan. Dan admin sendiri, user kedua, dia dapat melakukan lacak status pesanan. Kemudian kelola produk dan stok, serta kelola status pesanan. Dan mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, yaitu Raja Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rohman, NPM 23150610004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Naisa. Pada tugas saya di sini ada IRD, yang dimana IRD ini menggambarkan sistem manajemen pada toko kami yang terdiri dari owner, store, employee, produk, dan transaksi. Yang dimana pada tabel utama itu ada owner, yang dimana owner itu menyimpan data pemilik toko. Pada owner ini terdapat kolom penting yang berupa username, password, full name, email, phone, reset token hash, create add, reset token expired add. Yang dimana pada relasinya itu satu owner bisa punya banyak stores. Selanjutnya pada table stores, yang dimana table stores ini adalah data toko yang dimiliki owner. Pada pada store ini memiliki kolom penting yaitu owner ID yang dimana relasinya ke owner. Lalu ada name, address, phone, kategori, dan create. Pada relasinya itu store, satu store memiliki banyak produk, satu store memiliki banyak kategori, satu store memiliki banyak employees, ya satu store juga memiliki banyak transaksi. Lalu ada table employees yang dimana user yang bekerja di toko. Pada kolom employees ini ada terdapat store ID yang dimana itu sebagai toko tempat kerjanya yang terdiri dari username, password, role, full name, is active, dan create ad. Relasinya itu satu employee banyak transaksi atau one to many. Lalu ada kategori yang dimana kategori ini sebagai mengelompokkan produk yang kolom pentingnya terdiri store ID.
atau kategori per toko. Untuk relasi kategori ini one to many, yang dimana satu kategori bisa banyak produk. Lalu selanjutnya itu ada table produk, yang dimana pada table produk ini memiliki kolom penting yaitu store ID, kategori ID, name, price, stock, dan bisa dilihat di sini. Selanjutnya, ya, pada produk ini memiliki relasi one to many juga, yang dimana satu produk bisa banyak transaksi details. Selanjutnya itu ada transactions, yang dimana terdapat kompeting seperti store ID, employee ID, invoice code, total price, cash amount, change amounts, dan date. Yang dimana relasinya itu one to many atau satu transaksi bisa banyak transaksi details. Pada transaksi details terdapat isi transaksi untuk produk apa saja yang dibeli. Untuk kolomnya itu ada transaction ID, product ID, QTY atau jumlah produk, misalnya ada price at transaction, misalnya itu, dan subtotal. Untuk relasinya itu eh, banyak di banyak transaction details ke satu produk dan di banyak transaksi details juga ke satu transaksi yang bisa kita lihat dari garis ini. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk IRD tersebut pada owner clusters itu one to many, yang dimana satu owner banyak bisa banyak stores yang seperti saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu ada flowchart. Pada flowchart Flowzimart kami, kita mulai dengan start, lalu kita ini sebagai user, yang dimana user itu harus membuka membuka website, lalu masuk ke landing page, user melihat daftar produk, dilihat katalog produk. Selanjutnya itu klik produk, lihat detail produk, tambah ke keranjang, lihat keranjang, lalu kita klik checkout. Untuk validasi loginnya itu yang itu terdapat sudah login, yang dimana jika sudah login kita bisa masuk web tersebut dan bisa check out. Lalu misalnya belum login, kita harus login atau register. Selanjutnya itu baru bisa check out. Setelah check out, kita isi data alamat dan lain-lain. Selanjutnya pilih metode pembayaran. Selanjutnya proses ke Mitrans. Selanjutnya ada status pembayaran, di mana jika gagal ada notif ulangi atau pilih metode lain dan mengulang dari pilih metode lain. Pilih metode pembayaran. Jika berhasil, maka disuruh simpan transaksi, tampilkan status pesanan, user lacak pesanan, lalu berakhir dengan end. Sekian presentasi dari saya. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nur Aila. Perkenalkan, nama saya Nurella Zahra dengan NPM 231506135. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing yang akan digunakan, yaitu melalui Instagram dan juga TikTok. Nah, di sini saya sudah membuat akun Instagram dan juga TikTok. Untuk untuk Instagram, kami akan menggunakan Instagram ini untuk memposting
macam-macam produk yang akan kami jual. Kemudian pada bagian bio kami akan menuliskan website yang kami buat. Kemudian untuk bagian TikTok, mungkin kami akan membuat video pendek tentang review makanan frozen food dan juga kami akan membuat konten video pendek tentang memasak frozen food yang kami jual ini. Tapi untuk sekarang kami baru memposting di Instagram, yaitu memposting postingan coming soon dan juga di story-nya. Untuk di TikTok kami belum memposting apapun. Mungkin minggu depan kami sudah memposting video pendek pada TikTok. Next, kemudian saya juga membuat Kanban di GitHub. Jadi ini, jadi ini Kanban yang saya buat. Pada Kanban ini saya bagi menjadi tiga. Yang pertama ada user satu, yaitu bagian produk dan katalog. Nah, jadi untuk user satu itu dia bertanggung jawab untuk melakukan setup database connection dan environment, buat tabel produk, API tambah produk, API edit produk, API hapus produk, API list produk, kemudian membuat halaman katalog produk, halaman detail produk, dan upload dan display gambar produk. Kemudian untuk user 2, eh, dia bertanggung jawab pada keranjang dan juga checkout. Jadi dia akan membuat tabel keranjang, tambah produk ke keranjang, hapus produk ke keranjang, update jumlah produk, API ambil data dari keranjang, kemudian membuat halaman keranjang, halaman checkout, validasi checkout, dan integrasi Mitrans pada website yang kami buat. Kemudian menghandle status pembayarannya juga. Dan yang terakhir ada user 3. User 3 bertanggung jawab untuk bagian user dan juga branding. Jadi fokusnya itu sistem user login atau register pada website dan juga branding Prozimart di Instagram dan TikTok. Jadi user 3 ini akan membuat tabel user, membuat fitur register, fitur login, logic autentikasi, kemudian fitur logout, membuat halaman profile user, landing page, kemudian juga untuk bagian branding yaitu desain logo, setup Instagram, setup TikTok, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.